Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Irsad Amiduddin, yang kedua Nurul Hasanah, yang ketiga Hadid Azizul Fikar, yang keempat Sofia, yang kelima Sinta Kusuma Wardani, yang keenam Hanifah Rahmasari, akan mempresentasikan tentang al-zohir wal al-mu'awwal, kata yang jelas dan butuh dijelaskan. Definisi zohir artinya keraguan-keraguan di antara dua perkara atau dua lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Maksudnya, zohir adalah lafaz atau kata yang memungkinkan diarahkan pada dua makna, yang salah satunya lebih unggul daripada yang lain. Contohnya, ro'aitu al yauma amadan asadan. Asadan di sini memungkinkan dua makna. Yang pertama yakni binatang buas atau singa, sedangkan makna kedua adalah laki-laki pemberani. Makna asadan lebih unggul pada makna binatang buas. Menurut para ulama, zohir yaitu lafaz yang tidak mungkin diarahkan pada makna lain, atau yang menunjukkan makna yang tidak mungkin diarahkan pada makna lain. Contoh, Muhammad Rasulullah. Kata Muhammad merupakan kata yang tidak mungkin diarahkan pada makna lain. Zohir yaitu lafaz yang menunjukkan makna sesuai dengan makna aslinya, dengan ada kemungkinan diarahkan pada makna lain. Zohir adalah lafaz yang memungkinkan diarahkan pada dua makna yang sama secara seimbang. Selanjutnya adalah lafaz mu'awwal. Lafaz mu'awwal adalah lafaz yang diarahkan pada kemungkinan makna kedua yang bukan makna dasar makna itu dengan adanya dalil. Contohnya lafaz yadun dari firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Lafaz yadun pada ayat di atas makna zahirnya adalah tangan, sebagaimana keterangan di atas. Tetapi oleh para ulama, lafaz yadun pada ayat di atas diartikan tangan, berarti mempersembahkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah tidak mempunyai sesuatu pun sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, maka ditakwilkan arti tangan menjadi kekuasaan. Perubahan arti yang demikianlah yang dinamakan takwil. Kata dohir merupakan dalil syar'i yang wajib diamalkan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syar'i, karena ada kewajiban mengamalkan dengan sebuah dugaan sesuai ijma ulama. Maka sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, dan para ulama mengamalkan dohir tanpa mengingkari dan tanpa menolak. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan logika atau akidah tidak bisa diamalkan, karena dalam urusan akidah yang dibutuhkan adalah kepastian atau keyakinan. Untuk urusan akidah yang digunakan adalah nas atau dalil yang sudah jelas. Ketika menemukan ayat akidah yang makna kata asalnya menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, maka maknanya diarahkan pada makna kedua atau makna alternatifnya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai takwil. Takwil benar merupakan takwil yang benar berdasarkan dalil. Takwil yang rusak adalah takwil yang tidak berdasar, kalaupun ada dasar adalah asumsi bukan dalil. Takwil yang sifatnya asumsi tidak bisa dipakai. Untuk contohnya, ada kelompok yang menyamakan aidin tangan, asumsi bukan dalil. Kalau disimpulkan, tangan zat Allah, takwil batil atau takwil yang ditolak adalah takwil yang tidak berdasar sama sekali. Takwil yang dekat merupakan sebuah arahan atau sebuah penjelasan untuk mengarah makna kedua atau makna alternatif yang bisa jelas maknanya dan jelas hakikatnya, tanpa ada yang membutuhkan hal lain. Tidak perlu dalil yang berlebihan. Takwil yang jauh merupakan takwil yang tidak jelas maknanya dengan hanya dalil sederhana, tapi membutuhkan dalil yang kuat daripada makna zahirnya, sehingga zahir itu bisa diarahkan pada makna tersebut.
Untuk contohnya takwil yang jauh salah satunya hadis seperti yang ada di PPT yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal. Menurut Hanafiyah, kata imro'ad di sini diarahkan pada perempuan yang masih kecil atau belum balik. Karena menurut Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, asalkan ada saksi. Asalkan perempuan yang sudah dewasa bisa menjalankan aktivitasnya sendiri. Takwil yang jauh tidak bisa langsung diterima pada pendengarnya, tetapi perlu adanya pemikiran yang lebih dalam. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-20, yakni bertemakan al-haqiqat wa al-majaz. Yang mana definisi kalam ada dua, yakni hakikat dan majaz. Yang mana hakikat adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang bersifat bahasa. Contohnya seperti kata asadun dalam kalimat hayawanun muftaris, yang mana asadun memiliki makna singa. Kemudian yang kedua adalah majaz. Majaz adalah lafadz yang ada di selain makna bahasa. Contohnya kata asadun yang berarti sujaon atau pemberani. Kemudian adapun macam-macam hakikat, yakni ada 3, hakikat syar'iyah, hakikat urfiyah, dan hakikat lugawiyah. Yang mana hakikat syar'iyah adalah yang dipakai di kalangan ahli syariat, hakikat urfiyah yang dipakai di kalangan ahli uraf, dan hakikat lugawiyah yang dipakai pada kalangan ahli bahasa. Definisi majaz. Majaz yaitu tidak semua mengarah pada makna sebenarnya. Ulama menyampaikan beberapa istilah dalam memahami majaz. Yang pertama, makna awal, yaitu makna yang difungsikan sesuai aslinya. Yang kedua, makna sani, yaitu makna alternatif yang keluar dari makna sebenarnya. Yang ketiga, qarinah, yaitu tanda-tanda atau bukti bahwa lafadz tidak diarahkan hakikat ke majaz. Yang keempat adalah al-alaqah, yang artinya persambungan antara makna awal dengan makna kedua. Jadi untuk menciptakan makna kedua harus ada perkara yang lain. Secara umum, majaz dalam perkembangannya terdapat 2, yaitu majaz istiaroh dan juga majaz mursal. Majaz istiaroh yaitu majaz yang alaqahnya terbatas pada musyabah, yaitu penghubung antara makna pertama dengan makna kedua memiliki keserupaan. Sedangkan majaz mursal yaitu majaz yang penghubung antara makna pertama dengan makna kedua tidak memiliki keserupaan. Asobe artinya seluruh jari jemari. Makna majaznya ialah ujung jari telunjuk. Prakteknya yaitu mereka menjadikan seluruh jari jemari di telinga, padahal yang dikehendaki hanya ujung jari saja atau jari telunjuk saja. Kemudian hubungan makna pertama dengan makna kedua yaitu mereka mempunyai hubungan antara hubungan yang menyeluruh dan sebagian. Artinya kalau hubungan menyeluruh yaitu menggunakan seluruh jari jemari, sedangkan makna sebagian yaitu hanya menggunakan ujung jari saja atau jari telunjuk saja. Kemudian kebalikan dari itu semua ada yang dinamakan dengan musabab dan sabab. Misalnya al-maut yang diarahkan yaitu kepada penyakit parahnya. Ini mengucapkan musabab, tapi yang dikehendaki sababnya. Sedangkan maut, tapi yang dikehendaki itu sakit parahnya. Makna pertama yaitu wafat, kemudian makna kedua yaitu sakit parahnya. Kemudian hubungan kematian dengan sakit parah itu merupakan hubungan sebab dan akibat. Ketika mengungkapkan maut, yang dikehendaki penyakit parahnya, bukan kematiannya.
Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan majas mursal dengan majas isti'arah. Kalau majas mursal itu alaqahnya macam-macam dan dia bukan penyerupaan. Sedangkan majas isti'arah dia merupakan penghubung mana awal mana akhir yang bentuknya penyerupaan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih.